mau tidak mau memang ada kebijakan yang tidak populer. Misalnya kami akan penyesuaian tarif dan penyesuaian untuk pemasangan baru. Karena itu sudah berlangsung cukup lama sejak SK Bupati Pak Winsulangi 2007. Sudah tidak relevan lagi. Sudah tidak relevan lagi, sehingga itu juga sangat berpengaruh bagi operasional kami di perusahaan itu. Itu kurang lebih ditambah dengan pajak dan sebagainya 1.400.000, Pak. Untuk pemasangan baru ini, Pak. Bahan, Pak. Bahan untuk sementara sekarang 550. Ya. Jadi kalau misalnya sesuai sekali ya. Jadi kalau 1 bulan ada 10 pelanggan, kita rugi 10 juta. Iya. Jadi ini akibat kenaikan. Aksesoris, kita sebutnya aksesoris itu, Pak. Kasih dulu PDAM ya. Perusahaan sakit kan disebut. Perusahaan sakit, benar, Pak. Perusahaan memang sakit. Hidup enggan. PKB juga hasil pemeriksaannya kita juga sakit. Iya, hidup enggan mati tak mau kan. Tak mau, benar. Nah, intake ini dihalang-halangi dalam tanda kutip oleh masyarakat. Nah, akibatnya adalah masyarakat yang ada di wilayah Tona 2, Tona 1 ini, kami pun di sini mengalami hal itu kan. Ketika hujan dampaknya kami rasakan, pasti airnya mati. Saya tinggal di Aping Sembeka sampai sekarang tidak pernah merasa air keruh karena sumbernya dari Bunga Lawang. Itu sudah pakai yang instalasi pengolahan air itu yang dulunya ditolak oleh masyarakat. Kalau itu seandainya itu tidak ditolak, walaupun hujan, kami masih bisa jamin. Tapi kalau sekarang selama itu tidak dibangun, Pak, akan begini terus. Selamat sore, sahabat Lintas Utara, masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kembali berjumpa dengan saya, Roni Serang. Kita ada di podcast Suara Sangihe, lintasutara.com. Kita akan membahas terkait perusahaan daerah air minum yang dulu kita kenal, sekarang berganti nama menjadi Perumda Akeo Banua. Apa alasan dibalik pergantian nomenklatur ini, dan apa saja program yang sedang dan sementara dilakukan oleh manajemen Perumda Akeo Banua. Saat ini hadir di hadapan saya Direktur Perumda Akeo Banua, Bapak Teguh Salainde. Selamat sore, Pak Direktur. Selamat sore, Pak Roni. Apa kabar ini? Ya, alhamdulillah sehat-sehat. Ya, begituan ya. Pak, masyarakat sekarang masih bukan bingung tapi belum terbiasa dengan familiar ya. Belum familiar terkait perubahan nomenklatur dari PDAM ke Perumda yang sekarang menjadi namanya Akeo Banua ya. Nah, apa alasan utama, Pak, terkait perubahan nama dari PDAM ke Perumda Akeo Banua ini? Oke, terima kasih Pak Roni. Jadi tentu kita harus melihat ke belakang dulu. Pembentukan perusahaan daerah air minum itu dibentuk melalui peraturan daerah juga, Pak. Peraturan daerah nomor 4 tahun 1987 tanggal 3 Juli tahun 1987 tentang perusahaan umum daerah air minum. Tentang perusahaan daerah air minum yang kita singkat atau kita kenal selama ini disebut dengan PDAM. Berlangsungnya waktu, kemudian pada tahun 2023, tepatnya tanggal 28 Desember 2023, pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentu saja menetapkan Perda nomor 7 tahun 2023 tentang perusahaan umum daerah air minum Akeo Banua. Ya. Jadi dasar perubahannya adalah karena ada Perda yang berubah sebagai pembentukan nama atau nomenklatur dari PDAM berubah menjadi perusahaan umum daerah air minum Akeo Banua. Nah, itu yang melatar belakangi. Jadi ada pergantian Perda sehingga kami mau tidak mau harus menyesuaikan dengan amanat Perda tersebut. Kemudian ketika itu ditetapkan, itu belum langsung kami terapkan karena di Perda situ juga menetapkan kalau tidak salah di pasal 5 harus ada pergantian logo. Dan logo itu harus ditetapkan dengan keputusan Bupati. Sehingga terbit keputusan Bupati tanggal 19 Agustus 2024 tentang penetapan logo. Keputusan Bupati nomor
283 garis miring 690 garis miring 2024 tentang logo Perumda Air Minum Ake Banua, sehingga sejak saat itu secara administrasi kami menggunakan logo yang sementara ini. Jadi logo ini yang kami pakai itu mulai tanggal 19 Agustus 2024 sekaligus secara administrasi kami sudah menggunakan kop-kop surat itu menggunakan nama Perumda Air Minum AKU Banua. Saya kira itu, Pak. Jadi masyarakat Sangihe, sahabat lintas utara, itu alasan kenapa sekarang PDM itu berubah menjadi nama. Ya. Jadi adanya perda yang baru, tentu manajemen menyesuaikan terkait perda. Jadi sudah bukan lagi perusahaan PDM. Daerah air minum, tetapi perusahaan umum daerah Perumda Ake Banua. Nah, Pak, ada perbedaan mendasar antara PDAM dan Perumda itu? Entah dia sistem pengolahan atau tetap sama cuman karena berdasarkan perda itu? Ya, terima kasih. Secara institusi maupun operasional keseharian itu sama sekali tidak ada perubahan. Struktur organisasinya juga tidak berubah. Ya, pelaksanaan tugas sehari-hari juga tidak berubah. Jadi hanya perubahan nama saja, hanya menyesuaikan. Tapi operasional keseharian, struktur organisasi dan pelaksanaan tugas di lapangan tetap sama dengan PDAM. Hanya namanya yang berubah, Pak. Ya. Jadi tetap sama, secara pengolahannya tetap sama, Pak, ya? Sama, Pak. Operasional perusahaan tetap sama. Pak, nama Ake Banua sendiri kenapa dipilih dan apa maknanya, Pak? Kalau sekilas saya ingat itu hanya untuk untuk pendekatan lokal ya. Iya. Dulunya katanya pakai air apa, tapi dicari apa sih simbol air di Kabupaten Kepulauan Sangi, dapatlah Ake Banua yang kita lihat mungkin di Jalan Mangan itu ya. Yang tidak pernah kering doh. Tidak pernah kering, sehingga menggambarkan filosofinya ke sana. Moga-moga pelayanan kita itu terus melayani masyarakat, berkesinambungan, tidak terputus-putus. Kira itu filosofi. Jadi filosofi Ake Banua ini diambil tidak hanya soal nama pendekatan secara kultur, tetapi berdampak pada pelayanan terhadap yang diharapkan pada masyarakat. Masyarakat, ya benar, Pak. Mungkin, Pak, ada respon-respon masyarakat terhadap perubahan ini, Pak. Tapi kan kita melihat di lapangan masih belum familiar nama. Ya, memang masyarakat masih lebih familiar dengan PDAM dibanding dengan Perumda Ake Banua, karena mungkin sosialisasinya yang kurang. Tapi kami selalu berusaha di setiap kesempatan selalu mengenalkan diri itu Perumda Ake Banua, walaupun masyarakat tetap masih menggunakan PDAM. Istilah PDAM. Dan ini memang tugas bagi kami dan kami biasakan itu, Pak. Memang mungkin karena sosialisasinya yang kurang atau apa, tapi bagi kami di internal, baik cabang unit sudah menggunakan kata itu sebagai identitas perusahaan di masyarakat. Saya kira itu, Pak. Pak, mungkin di satu sisi, selain perubahan nama tadi, pendekatan kultur dan secara filosofi itu terkait pelayanan, mungkin ada program lain, Pak, yang saat ini belum diketahui oleh masyarakat yang sedang dilaksanakan oleh Perumda Ake Banua sendiri, Pak. Terima kasih. Jadi begini, ketika kami masuk di perusahaan umum daerah Ake Banua ini, keadaan kita memang boleh dikata sangat memprihatinkan, Pak, dari sisi keuangan, sehingga berdampak pada pelayanan. Jadi program kami tentu tetap bagaimana sedapat mungkin masyarakat terjamin ketersediaan air bersih, air yang layak digunakan, tentu berdampak pada cost yang harus kita keluarkan. Jadi untuk menambal itu, Pak, mau tidak mau memang ada kebijakan yang tidak populer. Misalnya kami akan penyesuaian tarif dan penyesuaian untuk pemasangan baru. Karena itu sudah berlangsung cukup lama, sejak SK Bupati Pak Winsulangi 2007. Sudah tidak relevan lagi. Sehingga itu juga sangat berpengaruh bagi operasional kami di perusahaan. Dan sekarang ini kebetulan dengan berlangsungnya sudah ditetapkannya penyesuaian tarif, itu kurang lebih hampir 1 tahun sekarang ini, dari bulan April tahun lalu, itu sudah berdampak cukup signifikan bagi kami, terutama pelayanan untuk mempercepat respon. Program yang kami lakukan itu ada
membuat akun Facebook untuk mengakomodir pelayanan secara online itu yaitu Ake Banua Melayani. Ake Banua Melayani. Oh, ya. Rambar ada Pak ya? Ya, jadi itu masyarakat sudah boleh masuk di sini, di situ untuk menyampaikan keluhan. Misalnya langsung, ya, air yang tidak jalan, air keruh, dan berdasarkan itu ya kami melakukan perbaikan ya terhadap keluhan masyarakat yang disampaikan di akun Ake Banua Melayani. Jadi masyarakat Sangihe Ya. untuk meningkatkan pelayanan, Perumda Ake Banua telah menyediakan akun khusus untuk masyarakat Kepulauan Sangihe bisa menyampaikan keluhan lewat medsos Facebook itu namanya Ake Banua. Nanti bisa dilihat di layar kaca Bapak Ibu nanti di lintasutara.com nanti. Jadi apa saja, bagaimana keluhan Bapak Ibu, kemana akan disampaikan nanti dilihat di situ. Pak, terkait penyesuaian tarif tadi, masyarakat kan masih banyak penasaran terkait selain penyesuaian tarif, yang masyarakat berharap adalah peningkatan kinerja pelayanan dari Perumda Ake Banua. Kalau di Sulawesi Utara Pak, mungkin ada perbandingan daerah lain yang kaget orang yang paling murah atau daerah lain gitu. Tapi kan ini urusan sisi operasional mungkin ya Pak. Benar. Jadi kalau di Sulawesi Utara kita termasuk paling ke belakang Pak untuk penyesuaian tarif. Yang saya ingat itu sebelum kita itu Talaut 2022 Oktober itu sudah melaksanakan itu, menyesuaikan itu. Malah kalau Manado ini dalam setahun sampai 3 kali Pak mereka penyesuaian tarif. Iya. Manado itu dulunya hampir sama dengan kita, tapi sekarang mereka is the best. Untuk PDAM Sulawesi Utara kita ada 11 PDAM, perusahaan daerah air minum, perusahaan daerah air minum kan beda-beda, namanya beda-beda sekarang sudah. Kalau Manado itu dia pakai perusahaan air minum Wenang. Ya. Ya, kalau Bitung kan dua saudara. Ya, jadi lokal semua namanya mengikuti itu. Nah, kita Ake Banua. Nah, di antara itu boleh dikata kita paling terlambat untuk melakukan penyesuaian. Manado saja tarif dasarnya itu sudah 10.000 Pak. Kita baru di 5.000. Ya. Pak, secara mungkin ada tingkatan-tingkatan, ada. Ya. Mungkin ada di bawah standar dan sebagainya atau bagaimana? Ada Pak, ada pengelompokan. Kita itu ada 4 kelompok kalau di sini. Yaitu pertama kelompok 1 kelompok sosial, kelompok 2 itu rumah tangga yang kita ini, kelompok 3 itu niaga, dan kelompok 4 itu kelompok khusus. Ya, kelompok besar, dan itu jarang kalau kita di sini. Yang paling besar itu di kelompok 2 rumah tangga dan rumah selain RSS. Sementara kalau kelompok 1 itu rumah ibadah, organisasi yang nirlaba, yayasan misalnya, panti asuhan. Nah, itu, dan kita menetapkan biasanya itu tarif. Kalau untuk kelompok 1 itu dasar, memang tidak ada profit di situ. Ya. Itu yang 5.000 itu berapa itu Pak? Kalau kelompok 1 malah 4.500 Pak. Iya, gereja misalnya, masjid. Itu. Memang memang tidak ada profit kita di situ karena ada SK gubernur juga menetapkan itu. Memang care people betul itu Pak. Iya, memang betul-betul tidak ada profit di situ karena dasar perhitungan itu selain tadi yang saya sebut SK bupati yang sudah begitu lama, belanja operasional Pak. Ya, belanja operasional kita di tahun 2007 itu kurang lebih 5 miliar Pak. Sementara di 2023 ketika kita melakukan penyesuaian itu ada di angka 13 miliar. Jadi ada gapnya kurang lebih 8 miliar. Nah, ketika kita masukkan dalam rumus untuk penetapan tarif rendah itu di 5.000. Tarif tinggi itu di 9.500, itu berdasarkan SK gubernur juga. Dan ketika kita masukkan ke dalam rumus itu cocok. Justru sebenarnya 1.600 Pak. Jadi kita ambil bulat di 9.500. Untuk rumah tangga Pak. Nah, untuk rumah tangga dalam waktu dekat ini kami juga akan melakukan penyesuaian. Itu dasarnya adalah tingkat kenaikan aksesoris. Yang dimaksud dengan aksesoris di sini adalah ketika Bapak ingin menjadi pelanggan PDAM, maka ada 11, dulunya 9 Pak. 9 komponen yang kita sebut aksesoris itu antara lain misalnya keran, nepel, keni, TBA, watermur, sokip, dan ada yang tertambah itu lockable. Itu belum pernah ada. Lockable itu alat untuk mengunci meter ketika pelanggan sudah
melewati 3 bulan yang harusnya disegel, Pak, kita pakai lockable. Jadi kita tidak cabut meter, tapi lockable itu kita yang kunci. Ya, jadinya enggak. Ya, sifatnya dia seperti stop kran, tapi kuncinya dalam 100 lockable itu cuma 1. Dia pakai magnet, Pak. Nah, itu total, Pak, kalau kita belanja di toko itu kurang lebih ditambah dengan pajak dan sebagainya 1.400.000, Pak. Untuk pemasangan baru ini, Pak. Baru bahan, Pak. Baru bahan untuk sementara sekarang 550. Ya. Jadi kalau misalnya sesuai sekali ya. Jadi kalau 1 bulan ada 10 pelanggan, kita rugi 10 juta. Iya. Jadi ini akibat kenaikan. Iya. Aksesoris, kita sebutnya aksesoris itu, Pak. Yang aksesoris yang kenaikannya cukup signifikan. Sehingga kita harus menyesuaikan itu. Namun hanya melihat momentum dulu, karena situasi tentu jangan lagi ini digoreng-goreng, sehingga kita perlu ada koordinasi mungkin dengan pemerintah. Mungkin Pak salah satu bukan kesalahan sih, tapi kekurangan kita memang terlalu lama ada penyesuaian. Ya, bayangkan sekali. dari masih 2007, Pak. 2007 ini sudah 2025. 14 tahun. Iya. Ya, 14 tahun. Sementara setiap tahun fluktuatif ini kan terus bergerak, terus bergerak fluktuatif, benar. Jadi Pak, mungkin kekurangan kita adalah terlalu lama untuk penyesuaian. Jadi diminta pengertian masyarakat terhadap bagaimana ini adalah perusahaan daerah yang harus profit sebenarnya kan. Tapi selama ini kan kita mengetahui masih dulu PDAM ya, perusahaan sakit kan disebut. Perusahaan sakit, benar, Pak. Perusahaan sakit, hidup enggan. PKB juga hasil pemeriksaannya kita juga sakit. Iya, hidup enggan mati tak mau kan. Tak mau, benar. Jadi ini kan lagi ada pembenahan butuh dukungan masyarakat tentu. Jadi masyarakat Sangihe yang pengguna PDM dapat memaklumi ini terkait kenaikan penyesuaian tarif ini karena biaya operasional yang begitu meningkat tinggi, benar, peningkatannya. Nah, Pak, persoalan pelayanan ini kan menjadi persoalan utama yang dikeluhkan oleh masyarakat. Nah, dengan adanya kenaikan penyesuaian tarif, kita sebut saja penyesuaian ya, bukan kenaikan. Penyesuaian tarif ini bagaimana Bapak sebagai direktur Perumda Aceh Banua untuk mensiasati dengan adanya penyesuaian dan pelayanan prima terhadap masyarakat yang selama ini menjadi keluhan, Pak? Terima kasih. Tentu dengan adanya penyesuaian tarif ini masyarakat sudah membayar sesuai dengan tarif yang kami tetapkan. Tanggung jawab kami adalah bagaimana menyediakan layanan air kepada masyarakat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dan itu kebetulan minggu lalu kami juga diundang untuk memaparkan program 100 hari kerja Pak Bupati. Dan kami sudah bawa itu dan ditempatkan dari Pak Bupati. Jadi kalau bicara air, kita harus bicara dari sumber dulu, Pak. Ya, sumber kita itu adalah air permukaan, air sungai. Jadi kalau air kuala, air kuala. Jadi kalau hujan deras seperti saat ini, semua sungai yang ada di Kota Tahuna itu pasti keruh. Nah, otomatis karena itu air keruh, maka kita menghentikan sementara distribusi air ke pelanggan sambil menunggu beberapa saat sampai air itu kekeruhannya sudah bisa kita toleransi untuk kita distribusikan. Makanya program pertama itu ada perbaikan intake pada beberapa sumber, Manganitu, Tahuna, Tabukan Utara, dan Tahuna 2, dan di Tamako dan sebagainya. Pak, intake ini kan yang dari sungai, penangkap air, dari sungai kan ya, supaya sahabat lintas utara masyarakat Sangihe memahami nih terkait intake. Karena ada beberapa, tapi kita flashback dulu ya. Beberapa waktu lalu, tahun lalu di daerah Neratu kalau tidak salah. Benar. Nah, intake ini dihalang-halangi dalam tanda kutip oleh masyarakat. Nah, akibatnya adalah masyarakat yang ada di wilayah Tona 2, Tona 1 ini, kami pun di sini mengalami hal itu kan. Ketika hujan dampaknya kami rasakan, pasti airnya mati. Karena di stop sementara karena intake ini tidak layak untuk mengalirkan air ini, Pak. Jadi masyarakat harus memahami ketika ada proyek intake itu untuk kita semua, perbaikan terhadap kualitas air di Kabupaten Sangihe melalui Perumda Aceh Banua ini. Jadi Pak, tadi disambung dulu Pak terkait jadi kita memperbaiki itu karena kalau tidak diperbaiki, kalau di sini namanya SPL, Pak.
Itu harus diganti pasirnya. Intake itu dia tangkap air, kemudian dialirkan melalui pipa masuk di IPA, instalasi pengolahan air. Nah, di situ akan dibubuhi dengan bahan-bahan kimia, kaporit dan sebagainya, lalu turun ke masyarakat untuk itu. Nah, itu kita sudah sudah programkan itu, Pak. Untuk perbaikan itu, untuk pembersihan juga. Kalau yang Bapak katakan tadi itu SPL, sistem pasir lambat, maka pasirnya kita akan kuras, kita ganti, kita bersihkan, supaya endapan lumpur yang ada, yang selama ini ada di situ, cepat kita keluarkan, kita buang, lalu kita ganti pasir baru. Nah, itu Pak yang harus diganti. Itu harus instalasi, itu harus dari SPL harus jadi IPA, instalasi pengolahan air. Sebab kalau tidak, ya begini terus dampaknya. Saya tinggal di Aping Sembeka sampai sekarang tidak pernah merasa air keruh karena sumbernya dari Bunga Lawang itu sudah pakai yang instalasi pengolahan air itu yang dulunya ditolak oleh masyarakat. Kalau itu seandainya itu yang tidak ditolak, walaupun hujan, kami masih bisa jamin. Tapi kalau sekarang selama itu tidak dibangun, Pak, akan begini terus. Jadi Pak, itu masuk di program jangka panjang terhadap peningkatan kualitas air apa? Ya, jangka panjang itu. Kalau jangka pendek untuk sementara, yang itu yang kami bisa lakukan adalah pembersihan instalasi di SPL. Kemudian saya juga programkan pergantian pasir lambat, pasir penyaring air itu kita ganti yang baru. Yang berikut kita tambah penguras, Pak. Nah, di pipa-pipa distribusi daerah-daerah tertentu kita tambah penguras itu, maksudnya untuk membersihkan pipa distribusi. Jadi nanti malam mungkin sebentar pegawai akan jalan ke semua ini, air ditutup sementara, itu dibuang. Kan ketika hujan kan pasti lumpur udah masuk. Nah, kita buang itu lewat penguras dan kita tambah penguras untuk mempercepat proses pembersihan itu. Itu solusi jangka pendek itu, Pak. Sebab dari sana kalau tidak dirubah ya tetap. Tapi bagaimana kita memaksimalkan itu, jadi kita buat penguras. Selain itu juga, Pak, program kami ini, Pak, dampaknya kenaikan tarif ya. Karena belanja operasional besar-besar untuk itu. Itu kita juga melakukan uji kualitas air secara berkala, Pak. Setiap 3 bulan pegawai kami membawa sampel air ke balai laboratorium untuk diuji kualitas air untuk layak untuk dikonsumsi. Dan itu kita sudah lakukan. Kemudian mempercepat peningkatan pelayanan pengaduan dan mempercepat sambungan baru. Dan itu bisa semua. Itu karena adanya penyelesaian tarif sehingga belanja operasional itu lancar. Dan yang sekarang kalau Bapak lihat di jalan-jalan, kita lagi melakukan perbaikan bocor pipa. Itu penting karena kalau pipa tidak diperbaiki, pertama air yang terbuang banyak dan itu akan menjadi temuan BPK. Kemudian tekanan air akan berkurang. Maksimal tidak maksimal. Dan sekarang lagi diadakan perbaikan kebocoran dan itu jadwalnya setiap hari. Jadi masyarakat Sanghe, sahabat Lintas Utara, penyusunan tarif ini dampaknya luar biasa terhadap pelayanan. Jadi ini menjadi tugas kita bersama untuk mendukung ini. Bukan berarti ketika ada penyusunan tarif berarti PDM tidak lagi care people, tidak care lagi terhadap masyarakat, tetapi bagaimana perusahaan daerah ini menjadi hidup karena masyarakat itu sendiri dan kembali pada masyarakat Ando. Jadi mari kita dukung bersama apa yang telah dilakukan oleh manajemen Pak di tangan Pak Teguh Saleinti. Jadi apa yang selama ini dianggap sakit sementara disembuhkan sementara diobati oleh beliau dan manajemen yang ada di Perumda Ake Banua ya. Pak, kita ke hal lain dulu. Pak, Sanghe itu salah satu wilayah yang masuk tantangan perubahan iklim. Ini mungkin program jangka panjang yang harus Bapak pikirkan. Bagaimana kesiapan Perumda Ake Banua menghadapi perubahan iklim dan krisis air yang akan mungkin terjadi di wilayah Sanghe ke depan dengan adanya perubahan iklim, Pak? Kalau tidak salah saya juga tadi mendapat semacam WA bahwa akan ada rilis musim panas di tahun 2025 ini. Bertolak dari pengalaman yang lalu, pernah tahun 2015 itu pernah ada kekeringan yang luar biasa, dan bersyukur kepada Tuhan untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe ada sumber kita satu itu andalan kita, Pak, di Onggoy dengan Onggoy itu di mana, Pak? Onggoy itu kita masuk, Pak, dari
Hotel Hayana itu di depannya kan ada kantor lurah apa namanya? Lurah Santiago. Itu ada jalan ke Galian C. Lurus Pak, masuk terus tapi kita jangan ambil kiri, kita ambil kanan. Itu terus itu namanya Onggoy. Kita punya sumber di situ. Dan kalau dihitung dari jarak yang sumber itu ke arah Gunung Awu kurang lebih katanya 2 km. Saya belum mengukur tapi menurut pantauan dari teman-teman, sebab waktu saya datang ke situ itu Gunung Awu memang Pak sudah lihat di depan mata begini. Nah, waktu krisis air itu yang jadi andalan kita dengan kolongan Akembawi, kita punya sumber juga di sana dengan Saruk Patung yang ada di Kalasuge. Semua sama dari Gunung Awu. Itu kebetulan di krisis air 2015 itu yang menopang kita. Semua sumber kita mengalami kekurangan debit air akibat musim panas yang begitu panjang, tapi di sumber itu kita masih terselamatkan oleh itu. Jadi moga-moga kita berdoa bersama Tuhan masih memberkati Kabupaten Sangihe ketika sumber ini masih bisa eksis, sehingga yang kami lakukan waktu itu adalah mensuplai air, mendistribusikan air lewat mobil tangki sampai di Tabut Pak. Pernah sampai di Lenganing kita suplai mobil dengan cara-cara seperti itu, dan itu Pak jadi tantangan sehingga kami juga memprogramkan kalau boleh mau membeli mobil operasional untuk mempercepat pelayanan itu, termasuk mengantisipasi kekurangan air. Memang teman-teman juga sempat berpikir kalau boleh kita lobby ke provinsi ada mobil tangki yang masih layak pakai. Itu salah satu program di tahun ini. Manajemen Perumda sudah mempersiapkan sudah perubahan iklim ini Pak ya. Ada mobil juga satu Pak yang di garasi kami itu akibat juga belanja operasionalnya terlalu tinggi. Kita tidak mampu memperbaiki, tapi bulan-bulan ini saya hitung bisa ya, Pak. Ya, itu juga salah satu untuk mengantisipasi dampak ya. Berdoa supaya sumber tetap eksis, karena kalau tidak Pak ya kita juga mau kemana lagi. Jadi sampai sekarang Tuhan masih memberkati Kabupaten Sangihe, sumber itu tak Pak waktu 2015 dan bulan Agustus Pak, saya ingat 2022 juga pernah 2023 panas keras itu kita masih eksis karena ada sumber itu. Luar biasa. Ya, tapi kita juga kan tidak tahu Pak. Bagaimana? Intinya kita harus siap kan untuk adanya perubahan iklim ini, sementara kita di daerah kepulauan yang harus siap adanya perubahan iklim dan bencana mungkin yang akan terjadi. Ya, kita tidak meminta itu, tetapi ketika itu terjadi manajemen sudah siap. Pak, kita bicara terkait pelayanan terus terhadap masyarakat. Kita bicara ke dalam dulu ke manajemen Perumda Aceh Banua. Pak, selama ini nasib kita bicara nasib karyawan di Perumda Aceh Banua yang dulu PDAM ini, kita harus membiasakan menyebut sebagai Perumda Aceh Banua. Ketika pensiun ini Pak kan banyak persoalan dalam tanda kutip. Karyawan Bapak yang dulu mungkin sebelum Bapak juga ketika pensiun Pak, entah nasibnya seperti apa. Mungkin tidak Pak jelas. Sebagai manajemen baru Bapak yang sebut tidak jelas ya. Bapak sebagai manajemen sekarang Pak, apa yang Bapak persiapkan untuk karyawan-karyawan Bapak, termasuk Bapak sendiri nanti kan ketika pensiun? Terima kasih Pak. Jadi itu salah satu juga dampak dari penyesuaian tarif Pak. Pernah di bulan November 2022 kita pernah mendapat surat dari Dapenma Pamsi akan dibekukan kepesertaan kita sebagai perusahaan daya air minum karena kita sudah menunggak kalau tidak salah 16 bulan waktu itu iuran yang harus dikirim ke Dapenma Pamsi sebagai dasar untuk apa pensiun. Ini Pak Dapenma Pamsi ini? Dapenma Pamsi itu dana pensiun bersama Pamsinya perusahaan air minum seluruh Indonesia. Jadi di Jakarta. Ada memang khusus untuk dana pensiun. Ada, namanya Dapenma Pamsi, dan saya pernah ke sana baru-baru bulan Desember untuk menegosiasikan hal itu. Kita pernah dikirimin surat Pak. Kalau tidak segera membayar, kita akan dibekukan dan ikan dileburkan dan tidak diakui lagi, dan uang kita yang ada di sana, iuran kita yang sudah ini dianggap hangus. Waktu itu Pak, luar biasa, terpaksa kita berpikir bagaimana caranya, dan syukur alhamdulillah dengan salah satu dampak kenaikan tarif ini hutang itu sudah selesai. Dan kemarin Bapak Ibu kalau bisa lihat di Facebook semua pegawai organik di perusahaan umum daerah Aceh Banua, boleh saya katakan hari tuanya sudah terjamin Pak, karena
kalau kita tidak bayar hutang kita selama itu kurang lebih 300-an juta, hampir 400 juta Pak waktu itu, karena sudah terkumpul akumulasi itu hutang. Itu hutang itu sudah bertahun-tahun. Sebab saya tahun 2016 juga pernah menjadi pejabat sementara di sana. Mantan Kabak Keuangan juga pernah datang ke saya menyatakan, aduh Pak, torang pensiun bagaimana ini? Torang pernah lalai dalam menyetor kewajiban. Salah satu penyebab adalah karena memang tidak ada dana. Nah, itu sudah puluhan tahun Pak. Tapi per Agustus 2023 itu sudah lunas semua Pak. Dan kita sudah membayar sekarang. Sudah. Jadi dengan iuran lancar sekarang. Iuran sudah lancar Pak. Dan semua terdaftar sebagai peserta dana pensiun. Artinya satu persatu Bapak selesaikan di persoalan. Itu sudah selesai Pak. Kemudian kita juga punya hutang pajak air. Sejak saya masuk di situ kurang lebih 300-an juta. Sekarang di bawah 100 juta, kurang 84 juta Pak. Mungkin 2 kali bayar saya sudah selesai. Selesai ya. Ya. Kemudian saya juga punya hutang Pak BPJS Tenaga Kerja kurang lebih 1 miliar waktu itu. Saya kaget di bulan Oktober datang surat juga dari tenaga kerja, tagihan yang menyatakan juga kami akan di-spend Pak, kami akan diberi sanksi dan akan diputuskan dikeluarkan. Jadi sama posisinya seperti dana pensiun tadi. Dan kami pernah diundang ke Kejati Pak untuk menandatangani komitmen. Waktu tolong saya diberi waktu, kalau bayar 1 kali tentu tidak mungkin. Dan kami sudah membayar Pak utang itu dari 2022. Sekarang posisi utang sudah di 2023. Dan kemungkinan kalau Tuhan berkenan, saya selalu bilang sama anak buah, sama karyawan-karyawan kita tetap bekerja keras. Mungkin tahun ini hutang itu habis semua Pak. Kita juga punya hutang pajak Pak, kurang lebih 1 miliar. Sekarang tinggal 600 juta. Posisi hutang kita waktu itu kurang lebih 3,2 M. Sekarang per 31 Desember 2024 tinggal 1,6 juta. Dari 3,2. Jadi Pak, sangat signifikan dampak dari penyusuan tarif ini sebenarnya ya. Sebenarnya Pak, baik dari sisi pelayanan maupun dari sisi internal kita sebagai untuk karyawan. Menyehatkan operasional ini dan manajemen juga di dalam sangat-sangat membantu. Iya, luar biasa ya. Bersyukur memang kita agak terlambat sih, tapi terlambat. Bukan berarti tidak mungkin mulai sekarang. Ini luar biasa Pak. Ya saya harus mengatakan bahwa Bapak salah satu direktur yang berusaha untuk menyehatkan nih perusahaan daerah yang selama ini dikenal sebagai perusahaan sakit. Dan saya harus mengatakan Bapak salah satu yang orang yang berhasil di manajemen PDAM untuk selain meningkatkan kinerja operasional, tetapi Bapak juga tidak lupa menjamin hari tua dari karyawan-karyawan Bapak yang sudah bekerja. Pak, selain jaminan hari tua tadi yang jadi persoalan yang selama ini bagi di dalam lebih khusus ya di karyawan adalah masalah gaji Pak. Ada yang sering menunggak atau gimana sekarang di tangan Bapak seperti apa ini? Sekarang Pak, saya patut bersyukur juga kalau ASN belum terima gaji, pegawai saya tanggal 1 sudah terima gaji. Luar biasa ya. Dan terimanya juga bukan manual. Saya sudah kerjasama dengan bank, tinggal di ATM. Transfer Pak ya? Transfer sudah. Jadi payroll tiap tanggal 1 sudah tinggal 1 langsung payroll dorang semua di bank. Jadi tidak ada kata terlambat. Kalau sekarang tidak tahu THR dibayar atau belum, kalau saya sudah mungkin sudah selesai lagi. Iya. Jadi tinggal 1 minggu langsung sudah. THR untuk lintas utara, no? Jadi persoalan kalau persoalan gaji boleh dikata sudah tidak ada persoalan. Luar biasa berarti Pak. Ya, sudah Pak. Karena kalau ini salah satu persoalan yang membuat kinerja buruk teman-teman di sana karena upah ini yang sering terlambat. Saya rubah sekarang begini Pak, untuk juga meningkatkan pelayanan ke masyarakat. Biasanya kan ketika kita kasih target misalnya, kalau ada pengaduan hari ini 10, kalau boleh 10 ini selesai. Nah, bagaimana caranya? Mereka tidak usah pulang. Saya kasih uang makan. Dulu nggak bisa Pak, karena tidak ada duit. Sekarang enggak. Mereka kerja lebih senang, lebih lama karena minimal ya ada ayam menggoreng kan. Iya. Karena saya langsung kasih uang makan. Mereka tidak usah pulang sampai selesai itu. Dan hari Minggu tetap pelayanan kita buka. Jalan, dan sekarang Mbak, jam 5 kalau orang bayar air pun boleh. Iya, kita sempat lihat itu Pak. Biasakan jam kerja jam 2 itu tutup kan. Kemudian ada lagi Pak, untuk mendekatkan pelayanan pada masyarakat dalam hal membayar
iuran membayar tunggakan air atau membayar rekening air, kita sudah ada online Pak sekarang. Di Tokopedia bisa, di PDM Info bisa. Namanya PDM Info karena PDM dulu Pak. PDM. Belum dirubah karena kita masih pakai pihak ketiga. Kemudian saya lagi jajaki kerjasama dengan bank untuk KRIS. Oh, KRIS boleh. KRIS boleh Pak. Jadi KRIS dengan gesek Pak. Jadi masyarakat Sangihe harus dengar ini, pelayanan Perumda Aceh Benua ini semakin mudah. Ya. Ke depan sudah ada di tangan Bapak Ibu. Ya. Jadi sudah perlu lagi ke loket. Nggak ada lagi alasan terlambat karena tidak ada waktu, karena sekarang sudah ada online. Di tangan, toh? Sudah online. Jadi sudah ada aplikasi-aplikasi yang boleh digunakan untuk mempermudah para pelanggan untuk membayar kewajiban. Nah, dengan membayar kewajiban, outputnya adalah mendapatkan pelayanan terbaik, tentu kan? Ya, jadi, itu yang kita sangat luar biasa. Jadi Perumda Aceh Benua ini sudah beralih ke teknologi sekarang ya. Nah, untuk menjawab setiap persoalannya sekarang ya suka tidak suka ya harus ke situ Pak ya. Karena dengan adanya perkembangan teknologi ini memudahkan untuk setiap pelayanan. Nah, jadi Perumda Aceh Benua sudah ada di titik itu untuk tetap berjalan gitu. Mungkin Pak ada lagi yang sudah Bapak lakukan mungkin tidak terekspos dan belum diketahui oleh masyarakat selain yang sudah disebut-sebut tadi terkait karyawan atau terkait pelayanan di sana. Untuk sementara memang kita fokus pada penyelesaian hutang. Ya, hutang kita posisinya. Jadi Bapak cuci piring ini Pak? Cuci piring Pak. Mau tidak mau Pak, di 2023 itu gesekannya luar biasa karena kita ingat waktu itu tahun apa di situ. Lalu saya harus mengambil kebijakan yang sangat tidak populer. Tapi kalau saya tidak berani ambil itu, istilah orang Sangir, apa yang katuriangnya nak mau sampai. Karena perahu so bocor di tengah laut, maka tidak mau harus ditampal. Dan itu memang luar biasa pergumulan waktu itu saya ambil. Saya harus berhadapan dengan berbagai macam tapi saya dinamika waktu itu dan keras sekali Pak. Sampai-sampai kan ada digoreng-goreng ke biasa kan ini. Tapi kan saya harus berpikir yang lebih besar lagi ya. Jadi kalau bicara politik kebetulannya lama juga di politik. Iya, politisi kan lebih basic memang politisi kan. Bisa membaca arah kok. Kaget kalau arahnya udah jelas kan kemana-mana. Tapi saya harus ambil kebijakan itu. Jadi memang fokus tetap pelayanan kami utamakan. Pelayanan kami utamakan. Kami lagi program pergantian meter bagi meter yang itu juga mungkin tidak terekspos ya. Kemudian itu gratis Pak. Jadi kalau misalnya masyarakat merasa wah saya di rumah cuma 2 orang, kok tiba-tiba Nah, kami punya program rusak ya. Iya. Pertama tentu opname jaringan pipa. Nah, dan itu ketika kami temukan meter misalnya bermasalah, itu pun kami langsung ganti secara gratis. Itu untuk siapa-siapa saja, Pak? Siapa saja? Namanya pelanggan PDM. Maaf, pelanggan Perumda Aceh Benua. Jadi nyanda ada klasifikasi, Pak? Tidak, Pak. Jadi siapa yang ada bermasalah melapor, kalau memang harus diganti. Dan kita kan Pak di sana punya 2 misi sosial dan misi profit. Nah ini yang temukan 2 ini yang agak susah. Dan jadi itu care people, care business itu kan tetap jalan ya. Dan sosial tetap juga jalan. Dan selama ini kedua ini kebetulan bisa kami seimbangkan dan sejalan dan tidak ada masalah. Ya Pak, kita sampai di penghujung perbincangan kita seru sekali. Tapi mungkin ada sesi-sesi berikut terkait program yang ada di Perumda Aceh Benua. Jadi sekali lagi masyarakat sudah harus memisahkan, tidak lagi menyebut PDM. Karena kalau kita menyebut PDM kita teringat ini perusahaan sakit ini kan. Dan semoga dengan mengganti nama bagian dari treatment untuk menyembuhkan perusahaan ini. Tidak hanya persoalan nama dan logo, tetapi peningkatan pelayanan, peningkatan kinerja dan kesejahteraan masyarakat dan karyawan yang ada di Perumda Aceh Benua. Nah, luar biasa Pak. Mungkin ada pesan untuk masyarakat pelanggan dari Direktur Perumda Aceh Benua Bapak Teguh Selainti sebagai closing segment kita di sore hari ini. Terima kasih, bersyukur sekali kami dapat undangan dari Suara Lintas Utara Sangihe ini saat ini sehingga kami bisa mensosialisasikan program kami. Bagi kami kepada masyarakat, tolong bayarlah air sesuai waktu supaya tidak kena denda dan tidak kena sanksi penyegelan. Kalaupun ada masalah soal keluhan air, silakan datang ke kantor atau lewat aplikasi Aceh Benua.
langsung dengan alamat, Pak. Iya. Jangan cuma sebut nama dengan alamat. Semoga kami cepat Harus dapat jelas ya. ya jalan alamatnya jelas sehingga kami bisa menangani permasalahan itu. Kami sangat terbuka untuk semua keluhan masyarakat karena pada prinsipnya tugas dan tanggung jawab kami adalah menjamin ketersediaan air bagi kebutuhan masyarakat Tuan Sangihe. Saya kira itu, Pak. Oke. Baik, terima kasih. Itu pesan dari Direktur Perumda Aceh Banua Bapak Teguh Salinti dan masyarakat untuk mengetahui bagaimana pelayanan dari manajemen Perumda Aceh Banua terkait penyediaan air bersih di masyarakat dan pelanggan, apa saja yang perlu dilakukan, apa yang disiapkan ketika memasang baru, dan bagaimana tarifnya yang sekarang. Nah, silakan Bapak Ibu share video ini dan jangan lupa like, subscribe YouTube lintasutara.com. Jadi demikian masyarakat Kabupaten Sangihe bincang-bincang kami dengan Direktur Perumda Aceh Banua. Semoga mampu menjawab persoalan Anda terhadap penyediaan air bersih. Saya Roni Serang, terima kasih. Selamat sore.